Ini saya penasaran dengan sejarah yang ada di Batu Kuwung. Batu Kuwung itu sendiri menceritakan tentang seorang kepala desa di mungkin Jarok. Ya. Kalau Batu Kuwung berarti berdirinya sejak kapan, Pak? Dan pada malam harinya si kepala desa itu dia bermimpi dengan segala yang terjadi, dan akhirnya besoknya ketika dia bangun dia lumpuh. Kesombongan itu tidak ada manfaatnya. Apalagi kita sudah tidak amanah dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube AI Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel AI Astaman. Kali ini saya lagi berada di salah satu kampung apa nih? Saya bersama Kang Dul. Kang Dul nih. Kang Dul, ini kampung apa, Kang? Ini tuh Desa Batu Kuwung, Kampung Begog. Desa Batu Kuwung, Kampung Begog. Nah, kali ini kita bakalan mengunjungi salah satu sesepuh yang ada di Kampung Begog ini. Betul. Nah, kita mau tahu tentang sejarah dari Batu Kuwung ini, Kang. Siap. Nanti kita ke rumahnya ya. Iya. Pak Atun namanya. Namanya Pak Atun. Beliau adalah salah satu orang yang tahu tentang sejarah dari Batu Kuwung ini. Siap. Yuk, kita langsung. Nah, ini rumahnya ini. Iya, ini Rumahnya luar biasa tuh. Iya. Kalau seniman beda aja kelihatan ya. Seniman juga ya. Iya, Mangga. Nah, kali ini kita sudah di depan rumahnya Pak Atun. Pak Atun. Yuk, langsung. Assalamualaikum. Hai, betul Pak. Kenalin, saya Ai dari Serang. Saya Dul, asli orang sini tapi mah Dul. Ini Pak Atun. Ya, Oh iya. Pak, yuk kita. Ini mau silaturahmi aja Pak, mau ngobrol-ngobrol. Silakan. Nah, Bah, punten nih, kali ini kita sudah bersama Abah siapa? Atun. Abah Atun. Ini kampung apa, Bah? Ini Kampung Begog. Kampung Desa Citasu. Desa Citasu. Nah, kali ini saya diantar sama Kang Dul ya, Kang Dul. Betul. Kang Dul asli sini ya, Kang ya? Sejak lahir di sini. Nah, saya sih sebenarnya tertarik dengan sejarah yang ada di sini, Pak, di Batu Kuwung. Tentang sejarah Batu Kuwung ini, saya penasaran dengan sejarah yang ada di Batu Kuwung nih, Pak. Batu Kuwung adalah desa yang bagian dari Kecamatan Padarincang. Batu Kuwung artinya batu kuwung, batu yang kuwung. Oh, batu yang kuwung. Ya, ceritanya yaitu sebetulnya kalau Batu Kuwung itu sendiri menceritakan tentang seorang kepala desa judulnya mungkin Jarok ya. Jarok itu sangat sombong dan angkuh karena dia padahal sebetulnya dia dibeli oleh rakyat, tapi dia sombong angkuh karena kaya sekali, dia kaya raya, terkenal dengan kepala desa yang kaya raya. Dan dia dengan sifat yang tamak, angkuh, sombong, sehingga kepada orang itu selalu seperti dia sebagai seorang raja. Iya. Pada suatu saat dia kedatangan seorang kakek-kakek.
yang memang mungkin sengaja datang untuk bersilaturahmi ya. Tapi dengan sigapnya langsung si kepala desa itu melihat kakek itu karena mungkin dia sudah melusuh dan kotor sehingga dia langsung diusir, menyuruh anak buahnya untuk mengusir. Dan akhirnya si kakek itu pergi. Suatu saat kakek itu datang lagi ke rumah kepala desa itu sendiri, juga sama lagi, diusir lagi. Dan yang ketiga kalinya dia baru langsung menghadap kepada kepala desa. Ada apa dengan kamu? Saya adalah orang tua kamu yang memang pada dasarnya adalah untuk bersilaturahmi kepada kamu. Kalau begitu caranya, maka kamu tunggu dengan suatu yang akan terjadi pada diri kamu. Dan langsung ke kakek itu pergi. Dan pada malam harinya si kepala desa itu dia bermimpi dengan segala yang terjadi. Dan akhirnya besoknya ketika dia bangun, dia lumpuh. Dia tidak bisa menggerakkan badannya, dia hanya berkata. Dan tiba-tiba si kakek-kakek datang. Itulah hasil dari perbuatan yang kamu lakukan dengan kesombongan, dengan keangkuhan harta yang Allah titipkan untuk kamu dan untuk masyarakat, tapi kamu makan. Maka tunggu adalah ajab yang setiap berani memakan uang rakyat, maka sesungguhnya kamu akan menikmati hasilnya. Dia menangis dan minta bagaimana caranya kamu bisa sembuh paling tidak sedikit saja, berubah dari keadaan, maka kamu harus pergi ke Gunung Karang, ke Sumur Tujuh, dan kamu bertapa di sana. Dan si kepala desa itu dengan sangat susah berakal, karena badannya sendiri adalah lumpuh sebetulnya. Dia bergerak dengan pelan-pelan ngaronang, dan akhirnya sampailah ke Sumur Tujuh. Dan setelah dia 41 hari bertapa di Sumur Tujuh itu, maka dia mulai bernafas. Dia melihat ada air panas yang keluar dengan membulat-bulat di Gunung Karang. Sebetulnya ya dia lihat mungkin dari arah, karena memang itu masuk kepada alam ini ya, mungkin ya tepatnya di Batu Kuung itu sendiri, dari Batu Cekung itu. Dan dia pulang dan akhirnya dia mandi dari di situ dan alhamdulillah dia sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia langsung memberikan semua harta bendanya kepada rakyat, semua nggak ada yang tersiksa, dan dia kembali lagi ke Sumur Tujuh dan dia bertapa lagi. Jadi menceritakan bagaimana seorang yang tamak yang akhirnya sadar dan berkesadaran, dan akhirnya sesungguhnya harta benda itu tiada arti apa-apa dibanding pengabdian kepada masyarakat yang jauh lebih penting. Itu mungkin yang pesan paling utama, bahwa Batu Kuung mengingatkan kepada kita kesombongan itu tidak ada manfaatnya. Apalagi kita sudah tidak amanah dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa. Berarti ini semacam cerita rakyat ya Pak Ten ya? Iya betul, cerita rakyat, dan mungkin juga menginspirasi buat pemerintah sekarang ya. Betul. Siapapun nih pemerintah, baik dari tingkat desa maupun sampai tingkat ini Kang Dul ya. Jadi seperti itu. Dan Batu Kuung pun sampai sekarang sangat bermanfaat untuk orang yang mempunyai penyakit kulit, yang terjadi kelumpuhan. Dan kalau zaman dulu sih banyak dari Belanda yang sengaja datang ke Padarincang untuk mandi di air. Mandi di Batu Kuung. Dan juga kami mungkin tentu saja mengundang untuk para YouTuber, kalau ingin punya penyakit kulit dan memang artinya problema dengan kulit, datanglah ke Batu Kuung, objek wisata yang ada di Kecamatan Padarincang. Jadi Batu Kuung itu batu cekung di mana si Jaro itu bertaubat di situ atau bertapa di situ. Jadi dia mandi air panas. Jadi mandi air panas itu, dan akhirnya lumpuhnya sembuh, dan setelah sembuh dia membagikan semua harta bendanya dan dia kembali tapak ke Gunung Karang. Oke. Lalu kemudian terbentuklah akhirnya Batu Kuung yang ada di Padarincang ini dulu. Seperti itu. Betul. Kalau Batu Kuung berarti berdirinya sejak kapan tuh Pak? Sebetulnya itu kan memang masih kepada zaman dulu ya, itu kan memang cerita mulut ke mulut sebetulnya kan. Jadi tidak akan ada yang tahu siapa kapan, karena mungkin yakin bahwa itu terjadinya dengan letusan gunung, proses alam ya. Proses alam yang namanya Batu Kuung juga memiliki perbedaan dengan Cipanas yang ada di tempat lainnya. Berbeda ya? Berbeda, karena di sini tidak berbau belerang, tidak ini. Jadi di sini flat. Bahkan boleh dikatakan ini adalah air panas terbagus yang ada di Indonesia bahkan. Gitu. Tuh teman-teman, jadi Batu Kuung ini sama sekali airnya tidak bau belerang ya. Betul. Nanti kita bakalan ke sana Kang Dul, kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, saya juga mau nanya,
apakah yang ada di kampung Batu Kuwung, sekitaran Batu Kuwung itu semua mengalami imbas dari airnya gitu Pak? Air panas. Airnya panas semua. Bahkan di Padalincang ini semuanya di dalamnya adalah air panas. Oh gitu. Di sini pun kalau dibor itu pasti keluar air Oh, panas. pasti keluar air gitu ya. panas. Memang Padalincang itu kalau ini adalah kawah. Mm-mm. Kawah yang sudah memang membeku. Kalau bahasa wayangnya inilah kawah Candra di muka. Gitu. Jadi termasuk di rumah Pak Atun juga sama berarti di rumah panas. Iya, kalaupun kita mau memang dibor, tapi kalau saya karena maksudnya itu ada objek wisata Batu Kuwung Oh, harus iya. ke rumah kita. Oh, iya, Sambil benar. mengembangkan perekonomian yang ada di masyarakat kita begitu. Jadi kalau misalkan cuma timba biasa nggak panas berarti ya. Tapi memang ada sih di sekitar di belakang Batu Kuwung objek wisata Iya. itu beberapa tempat airnya panas dan Iya, benar. kolamnya juga panas. Saya juga pernah berhenti di masjid sebelum Batu Kuwung itu ya emang panas di situ Iya. juga. Dan di belakang juga airnya panas dan bisa melihat apa namanya bagaimana air Semburannya. Oh, ada di belakang. Kalau emang nanti berkenan untuk mengetahui karena sesungguhnya itulah bukan hanya di sekedar objek wisata tapi di seluruh Padalincang ini sebetulnya di bawahnya adalah Air panas. air panas. Air panas. Terutama yang paling ininya di desa Batu Kuwung dan desa Citasu. Oh. Berarti termasuk salah satu objek wisata juga nih buat teman-teman yang pengen tahu tentang pemandian air panas Batu Kuwung, dan airnya luar biasa ternyata berbeda dengan air panas yang lain ya Kang Dul ya. Betul. Dan ke Batu Kuwung juga bisa di situ bisa wisata religi, juga wisata mistik dan juga wisata alam. Jadi 3 wisata dalam satu tempat yang bersama. Di Batu Kuwung itu. Di Batu Kuwung itu sendiri. Berarti ada apa aja di Batu Kuwung itu? Jadi maksudnya kalau untuk penjarahannya seperti apa gitu, napaktilasi apa? Ya, karena memang dulu waktu zamannya perjuangan Belanda ya, masyarakat lawan Belanda itu ya, yang itu di situ memang gugurnya banyak sekali pahlawan-pahlawan negara kita yang tidak diketahui siapa mereka dan akhirnya mereka tergeletak dan akhirnya sampai kembali lagi ke bumi. Sehingga di situ pun luar biasa karena di atasnya juga kebetulan ada gunung apa namanya ada pohon kiara. Oh, kiara. Pohon kiara payung Di atas Batu Kuwung. Batu Kuwung. Dan itu ada cerita lain tentang gua itu dan tentang kiara payung itu sendiri. Apalagi terus lebih ke atas lagi nanti kita menemukan Gunung Parakasak. Atau sebetulnya itu bukan ke Parakasak tapi Karang Asak. Jadi karang yang sudah asak artinya Sudah memang matang. dia sudah siap dipetik ataupun siap ledakan lagi. Itu sebelah mana? Sebelah depannya, seberang jalannya. Batu Kuwung dan terus ke atas. Oh gitu. Yang Jadi bukan di belakang pemandian Batu Kuwung ya Pak ya? bukan ke atas. Ke gitu. atasnya. Kalau juga di sini kita punya Rawadano, kita juga ya Rawadano di sini. Jadi kalau kita berwisata secara wisata ke Batu Kuwung ini banyak air terjun yang ada di sini juga ada Rawadano, rawa yang hanya satu-satunya di dunia ini. Rawadano. Rawadano. Cagar alam. Cagar Cagar alam alam. Rawadano yang hanya ada satu-satunya di dunia. Apa Karena tuh perbedaannya Pak? dia ada di ketinggian gunung Oh, Gitu. di mana adanya? Rawa. di belakang. Belakang rumah saya di sana. Oh di sana. Jadi di gunung itu ada rawa di atas gunung. Ya, sebetulnya ini puncak atas gunung sebetulnya. Jadi atas gunung yang ini hancur. Nah di sini nanti gunung ada puncak gunung yang dulu dan sebetulnya Gunung Sunda. Jadi nanti dia kayak ini kayak tumpeng. Itu Jamungkal itu di mana orang banyak ke situ adalah ya kisah-kisah mistis juga di situ. Orang ada yang pergi memuja gitu kan dan lain sebagainya. Pokoknya di Padalincang ini sebetulnya sangat cocok untuk pengembangan pariwisata, baik wisata alam, wisata religi dan juga termasuk Mistisnya juga. mistisnya buat banget. Dan saya di sini bisa mengetahui pokoknya mah untuk mengai kalau ingin tahu banyak tentang Padalincang, kita banyak juga cerita di Iya. sini untuk Padalincang ini yang masih tertutup sebetulnya. Iya. Ya terima kasih Kang Dul, Pak Atun sama Kang Dul juga sudah mengupas bagaimana cerita rakyat dari Batu Kuwung ini, sejarah atau cerita rakyat yang sungguh sangat menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ibaratnya cerita orang-orang yang masih era milenial ya, pengen tahu tentang sejarah Batu Kuwung itu seperti apa. Ya. Terima kasih Pak Atun, saya sama Kang Dul juga. Terima kasih atas waktunya. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Amin. Terima kasih.